Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Linda Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman kita akan bermain monopoli lagi ya. Tapi tepatnya bukan bermain sih, tapi ini ada teman kita yang bertanya tentang permainan monopoli. Nah, pertanyaannya itu seperti ini ya teman ya. Nah, ini ya pertanyaannya. Kalau tidak mempunyai perusahaan air dan mendapat kartu kesempatan perusahaan air, perusahaan air sewa 4 kali lipat dari angka dadu, bila punya perusahaan air sewa 10 kali lipat dari angka dadu. Nah, gimana? Nah, itu ya. Kalau di monopoli yang kemarin itu, monopoli GB itu tidak ada kartu kesempatan seperti itu. Nah, tapi ini saya buka di monopoli interkontinental ya ini. Nah, itu ada kartu kesempatan. Nah, ini seperti ini ya kartu kesempatannya. Nah, ini perusahaan air. Jadi ini di sini ya ternyata perusahaan air ini tertulisnya gini kalau di kartu kesempatan. Perusahaan air sewa 4 kali lipat dari angka dadu. Bila punya perusahaan air, sewa 10 kali lipat dari angka dadu. Nah, ini kata-katanya mengacu kepada angka dadunya ya teman ya. Dan tentang perusahaan air. Jadi ini tentang perusahaan air dan angka dadu. Nah, ini maksudnya begini teman ya. 4 kali lipat kalau tidak punya perusahaan air, 10 kali lipat kalau kita punya perusahaan air. Nah, jadi misalkan seperti ini teman ya, ini kan mengacu di angka dadu. Jadi misalkan seperti ini pion gerobak ya, ini pion gerobak, ini misalkan ada di peta ini hanya lewat penjara ya, ini mengarahnya ke sini ya. Nah, terus ini pion gerobak ini melempar angka dadu dapat angka 12. Nah, 12 jalan 1 2 3 ya sampai angka 12 kesempatan. Nah, ngambil kesempatan ternyata yang keluar tadi itu seperti ini misalkan ya. Tentang sewa 4 kali lipat dari angka dadu dan 10 kali lipat jika punya perusahaan air. Nah, itu mengacu kepada kan ini sudah 12. Nah, sekarang dilihat apakah pion gerobak ini mempunyai perusahaan air atau tidak. Nah, perusahaan airnya ini ya teman ya. Ini perusahaan air. Nah, ini kartunya perusahaan air. Nah, kalau saja pion gerobak ini mempunyai perusahaan air, nah maka ketentuan yang berlaku ketentuan nomor 2, yaitu sewa 10 kali lipat dari angka dadu. Jadi pion gerobak ini akan membayar 10 kali berapa tadi angka dadunya ini 12. 6 tambah 6 12 ya. Jadi 10 kali 12 120. Nah, maka pion gerobak itu akan membayar 120 ditaruh di tengah sini teman. Nah, taruh di sini ya karena dia mempunyai perusahaan air. Bayar ke tengah sini. Nah, itu dihitung dari angka dadu. Misalkan saja ini posisinya tetap punya perusahaan air ya, pion gerobak ini, tapi angka dadunya itu cuman 4 dan 3 ya, misalkan dari sini 7 ya, dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti 7 kali kan berapa 10 ya, karena mempunyai perusahaan air. Itu jadi mengacu pada jumlah angka dadu dan mempunyai perusahaan air atau tidak ya, begitu ya. Misalkan pion gerobak ini tidak mempunyai perusahaan air ya, tidak mempunyai perusahaan air, maka yang berlaku ini aturan yang pertama,
sewa 4 kali lipat dari angka dadu ya. Itu maksudnya seperti itu ya teman ya. Yang atas ini 4 kali lipat dari angka dadu kalau tidak mempunyai perusahaan air. Yang bawah ini 10 kali lipat dari angka dadu kalau mempunyai ini, bila punya perusahaan air. Nah, seperti itu teman. Misalkan tidak punya perusahaan air, 4 kali lipat ya. Jadi misalkan tadi yang contoh pertama 12 ya. Angka dadunya 12, mendapat kesempatan. Yang tadi isinya 4 kali lipat. Nah, jadi 4 kalikan 12. Jadi cukup membayar 48 saja ya. Ya, mengerti teman? Seperti itu ya. Itu kalau tentang 48 taruh di sini. Nah, seperti itu teman ya. Nah, itu kalau kita mendapatkan waktu kita di kesempatan, kita buka, kita dapatkan kartu yang isinya seperti itu. Nah, seperti itu teman ya. Ini kalau tentang kartu kesempatan yang isinya perusahaan air tadi ya. Nah, itu mudah-mudahan teman BOGE COX ini ya 3910 ini bisa paham ya tentang apa yang saya jelaskan. Nah, seperti itu teman ya. Tentang sewa 4 kali lipat dan sewa 10 kali lipat dari angka dadu ya. Jadi mengacu pada apakah apakah teman mempunyai perusahaan air atau tidak ya. Lalu dilihat angka dadunya berapa, itu tinggal dikalikan. Nah, seperti itu. Lalu teman saya juga sekalian menjelaskan ya tentang peraturan perusahaan airnya sendiri. Ya, kalau tadi kalau mendapatkan kartu kesempatan. Nah, sekarang kalau ini tentang perusahaan air ini, kita dulu pernah menjelaskan juga sih tentang perusahaan air dan perusahaan listrik. Nah, kalau perusahaan air, misalkan Pion Gerobak ini mempunyai perusahaan air ya. Lalu ini ada lawannya, orang naik kuda itu mampir di perusahaan air. Nah, kan ini orang yang naik kuda harus membayar sejumlah uang kepada pion gerobak ini yang mempunyai perusahaan air, betul? Nah, aturannya perusahaan air itu teman seperti ini ya, kita lihat di kartunya. Kalau memiliki satu kompleknya, tanah sewa 4 kali lipat dari harga tanah tertulis. Kalau memiliki 2 komplek, tanah sewanya 10 kali lipat dari harga tanah tertulis. Nah, ini seperti ini. Perusahaan air itu selalu gandengannya dengan perusahaan listrik. Kalau di monopoli ya. Nah, air itu gandengannya sama dengan listrik. Jadi perusahaan air ini dianggap satu komplek, perusahaan listrik dianggap satu komplek. Jadi kalau punya perusahaan air punya satu komplek, kalau punya perusahaan listrik punya satu komplek. Jadi kalau mempunyai dua-dua, itu berarti mempunyai perusahaan air dan perusahaan listrik. Nah, sekarang kita lihat peraturan pertama dulu di perusahaan air ataupun perusahaan listrik ya, ini aturannya sama. Kalau memiliki satu komplek, ini sewa 4 kali lipat dari harga tanah tertulis. Nah, ini di sini tertulis harganya 750. Jadi misalkan pion gerobak ini hanya punya perusahaan air, maka pion orang naik kuda ini akan membayar berapa teman? Ya, hanya punya satu komplek ya, hanya punya satu perusahaan air saja. Nah, jadi lihat di aturan pertama saja ini. Kalau hanya punya satu komplek, maka sewanya 4 kali lipat dari harga tertulisnya 750. Nah, ini satu saja 4 kali lipatnya sudah terasa ini teman ya. 4 kali 750 sudah membayar 3.000. Woi.
Hebat ya, kalau punya perusahaan air ini benar-benar mantap teman ya. Kita beli tanahnya perusahaan air aja cuma 1.500, tapi begitu ada pemain lawan berhenti di tanah perusahaan air kita, langsung bayarnya 4 kali lipat dari 750 ini. Langsung sekali berhenti gini kita dapat 3.000 dari pemain lawan ya. 750 kali 4. Nah, ini bisa bikin bangkrut pemain lawan ini ya. Sekali gitu 3.000, nanti muter lagi gini 3.000 lagi. Waduh, bangkrut pemain lawan teman ya. Makanya kita main monopoli itu biasanya selalu berdoa semoga dapat perusahaan air dan perusahaan listrik. Betul begitu ya teman ya. Nah, itu kalau satu saja perusahaan air ya. Kalau ternyata Pion Gerobak ini mempunyai 2 komplek, yaitu mempunyai perusahaan air dan perusahaan listrik. Wah, ini lebih mantap lagi teman. Lihat aturan nomor 2. Kalau memiliki 2 komplek ya, yaitu perusahaan air dan perusahaan listrik, maka sewa 10 kali lipat dari harga tanah tertulis. Wow, 750 kalikan 10 teman. Berapa? Wih, ini edan-edanan 7.500 ya. Kalau kita punya perusahaan listrik dan perusahaan air sekaligus, nah ini sekali pemain lawan ya berhenti di perusahaan air atau berhenti di perusahaan listrik ya, berhenti di salah satu ini, kita langsung dapatkan 7.500 teman. Waduh, kita bisa kayak mendadak ya, hanya punya 2 perusahaan saja listrik dan air nih ya. Kita bayar untuk beli perusahaan listrik cuma 1.500, perusahaan air 1.500, kita cuma habis uang 3.000 ya, 1 kali saja untuk beli perusahaan listrik dan perusahaan air. Tapi begitu ada pemain lawan hinggap sini seret 7.500 ya, uang kita sudah balik modal berapa kali lipat itu. Lalu nanti apesnya mungkin kalau pemain lawan ya ini habis hinggap di perusahaan listriknya kita, lalu dia jalan lagi hinggap di perusahaan airnya kita. Waduh, 7.500 lagi teman. Kita dapat 15.000 ya, gak ngapa-ngapain itu ya, cuman beli perusahaan listrik dan air saja ya, sudah bikin pemain lawan auto bangkrut nih. Nah, seperti itu teman ya. Jadi itu untuk penjelasan perusahaan air dan perusahaan listrik ya, tentang propertinya. Nah, di situ bedanya teman ya. Kalau kita mempunyai perusahaan listrik dan perusahaan air, menarik sewanya caranya seperti itu. Nah, tapi kalau tadi kita dapat ini perusahaan air ini kartu kesempatan, nah itu aturannya beda lagi, yang seperti yang tadi saya jelaskan itu ya, itu mengacu pada angka dadu dan mengacu kepada apakah kita punya perusahaan air atau tidak. Nah, seperti itu teman ya. Oh ya, dan ini kalau ini tidak mengacu kepada perusahaan listrik ya, karena ini yang ditulis di sini hanya tentang perusahaan air saja ya. Kalau kesempatan ini tidak ada tentang perusahaan listrik. Nah, seperti itu teman ya. Nah, teman, semoga teman-teman bisa mengerti ya dan paham tadi tentang apa yang saya jelaskan tentang perusahaan listrik dan perusahaan air dalam permainan monopoli ini. Nah, sekian dulu ya teman ya. Jumpa lagi teman dengan video kita, dengan sharing kita selanjutnya. Tetap di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.